Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Jamil Ma'mur, para sesepuh, para asatidz, hadirinul hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian pagi ini membaca surat Al-Fatihah. Semoga yang hadir penuh dengan keberkahan, diberikan futuhat ilahiyah wal anwar qudsiyah wal ahwal nabawiyah, diberikan pencerahan di dalam hatinya, pikirannya dan badannya sehat walafiat, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, Al-Quran menjadi imamnya, al-hadi niyah wa niyatun salihah. Anna Allah yaghfirudz dzunub, yasturul uyub, yakshiful kurub, wa yu'ti kullal matlub. Wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, beberapa hari yang lalu spesial hubungan saya Kiai di Jakarta atau di Mekah. Alhamdulillah, beberapa seminggu yang lalu saya baru pulang dari Mekah. Kemudian ada kegiatan ikut penulisan naskah khutbah Jumat se-Indonesia. 3 hari masuk hotel, dan insya Allah mohon doanya nanti saya jam 10 saya berangkat ke Mekah ya, mau haji. Minta doanya dari jamaah biar sehat walafiat, berjalan lancar semuanya. Ini pengajian pertama ini setelah liburan. Nah, kemarin habis Ramadan 5 hari saya berangkat umroh ya, paket 12 hari, pulang langsung ada kegiatan di depan penulisan naskah
Jumat seluruh Indonesia. Baik, saya tanya halaman berapa Pak Ustaz? Katanya kemarin terakhir halaman 73. Berarti sekarang halaman Arba'ah As-Sabi'in 74. Ini ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ya, jadi ini mu'allif memilih dari ayat-ayat yang punya mengandung al-muqarrabin agar kita semakin dekat kepada Allah. Kita sampai kepada akhir ayat surat Al-Baqarah. Ya. Ini ayat ke 284, 285 dan 286. Insya Allah semuanya hafal semua nih, ya. Anda pada sering ikut tahlil, hafal ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbil alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat ini diawali dengan jar majrur lillahi. Lillahi. Kepunyaan siapa ini? Langit dan bumi. Kepunyaan Allah. Ini berarti zikir Allah lita'alluq. Perhatiin, orang zikir menyebut ismul a'zam Allah itu lita'alluq, agar hatinya selalu ingat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Ya, suruh menyebut nama Allah. Jadi Allah sendiri yang bilang kalau mau zikir nyebut nama saya cuma Allah gitu. Berapa banyak? Katsir, sebanyak-banyaknya. Ya, semakin kita sebut Allah sebanyak-banyaknya, maka hati kita akan ta'alluq terus, akan ingat terus kepada Allah. Ya. Dan lafaz Allah ini menunjukkan kepada zat ilahiyah al-aliyah, zat Allah yang maha tinggi, ainil ma'bud, yang disembah. Seandainya kita hilangkan satu huruf, katanya, lau hadzafna harfal awal min kalimatil jalalah, dan tafsirnya disebutkan, seandainya kita buang huruf alifnya, jadinya lillahi. Ya, maknanya tidak kurang sedikit pun. Kata Syekh Ali Jum'ah, Profesor Syekh Jum'ah, ini kalimat yang sangat ajib katanya. Susunannya sangat ajib dan tidak ada kalimat lain seperti ini. Tatakawwanu min, terdiri dari huruf apa? Alif, lam, ha. Ya. Semua asmaul husna ini jami'un bikul asma, yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Dikurangin satu tetap lillah. Ayatnya nih, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dibuang lagi lam yang kedua, berarti tinggal apa? Lahu. Maknanya tetap dalla ala dzatillahil ulya, lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah langit. Dibuang lagi lamnya, tinggal ha, domir huwa, huwal qahir, huwal zahir, huwal batin. Ya. Dan
Ketika kita berzikir lafaz Allah, Allah, Allah itu semua asma masuk di dalamnya. Kemudian perhatikan semua zikir-zikir yang thayyibah, kalimat at-thayyibah itu pasti ada Allah. Kita zikir Allahu Akbar. Tadi kita baca Alhamdulillah. Ada ya? Subhanallah. Ada. La haula wala quwata. Zikir-zikir yang kita baca setiap hari, setiap saat namanya kalimat thayyibah. Itu adalah lafaz Allah. Ya. Nah ini lit ta'alluq, agar hati kita senantiasa ya ingat kepada Allah. Melihat apa saja yang terjadi, ingat kagak lepas daripada iradahnya Allah, ilmunya Allah, dan fiilnya Allah. Jadi jangan nyalain orang lain kalau terjadi apa-apa. Semuanya kagak ada yang bergerak ya di alam ini kecuali dengan izin Allah. Adapun zikir asmaul husna ya, Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus as-salamul mu'min, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, al-khaliqul bari, dan seterusnya. Itu lil takhalluq. Bedain. Kalau zikir Allah lafzul jalalah lil ta'alluq, agar hati kita selalu ingat sama Allah. Tapi zikir asmaul husna ini lit takhalluq. Bedain. Ta'alluq ni takhalluq, agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Apa maksudnya? Agar kita punya akhlaknya Allah, suka memaafkan. Kalau ada orang lain berbuat salah sama kita, di situ kita maafkan. Sebut nama ya Ghafar, ya Ghafar, tapi kagak pernah ngasih maaf orang. Tetangganya salah dikit aja, marahnya lewat emosinya. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bahkan dalam kajian Imam Kusyairi kita asal husna disebutkan orang itu kalau kagak ada sifat latifnya Allah itu cepat ini dikit-dikit putus asa gitu. Ada masalah terlalu besar, udah puyeng aja bukan pengen ya, dengan sifat latifnya Allah ya, si hati lembutnya. Nah orang suka baca ya Latif, ya Latif, tapi kata-katanya kasar, sikapnya kasar, berarti dia belum yatahalal akhlakillah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wadud, Allah yang Maha, ya Karim, Allah yang Maha Pemurah. Pelit banget. Ya. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayadhkurahu. Innallaha yuhibbu 'abdan ay yatakhallaqa bi akhlaqillah. Allah suka seorang hamba yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya. Dan apa? Memaafkan. Nah ini memaafkan ini berat, adanya di sini, di hati. Ada kita melihat orang lain tuh gedek aja, sebel aja, benci aja, berarti hatinya belum yatakhallaq akhlakillah. Ya, hatinya sakit gitu. Rahmannya kurang, rahimnya kurang. Nanti diceritakan di sini bagaimana Rasulullah nggak cintanya sama Sayyidina Hamzah. Ya, Wahsy ingin taubat. Ini akhir ayat Al-Baqarah luar biasa ini. Ingat dulu kita dijelaskan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau setiap kali menghafal ayat ini
katanya belum diamalkan, belum mau maju hafalannya. Ya, sampai hafal betul, diamalin baru nambah. Dan yang hafal surat Al-Baqarah dikatakan rajulan azim, orang yang hebat. Ya, karena ayatnya panjang-panjang, ujungnya bersama-sama. Salah-salah bisa ketukar-ketukar. Ya. Taib lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ini menunjukkan ta'alluq. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika engkau nyatakan, ya, tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, jiwa kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, hu-nya kembali ke ma, ya, jadi maf'ul bih. Setiap dhamir setelah fi'il menjadi maf'ul bih. Lihat kaidah nahwu. Kalau dhamir terletak setelah isim jadi mudhaf ilaih. Contoh, thawbuhu, bajunya. Dhamir terletak setelah huruf jar, lahu, menjadi majrur. Dhamir terletak setelah inna anna, menjadi isim inna anna. Dan dhamir terletak setelah fi'il menjadi maf'ul bih. Wal ha'u ismun dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yuhasibukum bihillah. Ya, ini ayat ini membuat para sahabat ketakutan ya. Ya. Masalah yang tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ceritanya menarik nanti ya. Ini kita secara mana ayat dulu ya. Yuhasibukum, maka Allah akan menghisab. Ya, dengan sesuatu tadi yang ditampakkan, yang disembunyikan. Kemudian fayaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni. Lihat di sini Allah pakai fi'il mudhari'. Jadi walaupun kita salah, ya, ini Allah Maha Ghaffar, Allah Maha Ghafur. Innahu kana ghaffara. Ya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ini isim mubalaghah. Terus, ya, makanya pakai fi'il mudhari'. Allah akan mengampuni. Terus, liman yasha, pada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, juga Allah akan terus mengazab, menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, Rasul di sini wawnya waw ataf tuh, wal mu'minun kullun, dan semua orang-orang yang beriman, katanya amana billah, beriman kepada Allah. Wawnya waw ataf, enggak cukup hanya Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya, kita kagak boleh tuh beda-bedain baina ahadin min rusulih, di antara satu di antara rasul-rasulnya. Nggak boleh kita hanya bahwa misalnya terkagum-kagum kita dengan kegantengan Nabi Yusuf. Ya, katanya Nabi Yusuf kegantengan baru seperempatnya kegantengan Nabi. Ya, Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, ya, kekasih Allah yang sangat pemurah, mau berkorban, masih kalah, katanya tidak akan sampai seseorang kepada tingkat Habibullah sebelum melewati tingkat Khalilullah. Ya, saya udah jadi buku saya itu tentang kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, dan ke bawah, nanti ke bawah kita baca ya. Taib.
Allah. Kemudian la nufarriq, kita nggak boleh beda-bedain ya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan sami'na, kami beriman ya Allah, kami mendengar ya Allah, wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Ya. Jadi ini ada orang doanya ghufranak, 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 langsung begitu. Asalnya ya apa? Astaghfirullaka atau aghfirullaka ghufranak. Itu menjadi maf'ul mutlaq. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamu lah tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, nafsu kita nih, illa wus'aha, kecuali pada kesanggupannya. Jadi Allah tahu tuh ya, kenapa kita nggak diangkat jadi palurah. Allah tahu tuh, karena kita nggak sanggup, ya. Kenapa kita nggak dianggap sebagai ini? Ya, Allah tahu, ya. Laha ma kasabat. Nah, bedain di sini, ini hanya ini dua. Majrur ketemu lam sama ala, punya makna yang berbeda. Kalau laha itu punya kandungan makna yang bagus-bagus. Kalau alaiha punya makna yang jelek-jelek, sebaiknya azab, siksaan. Ya. Jadi laha ma kasabat, baginya apa? Pahala. Ya, kebaikan, ma kasabat, yang diperbuatnya. Wa alaiha, sebaliknya, baginya siksa. Bedain laha, lahu ma'ala. Lahu nikmat, karunia, pahala. Kalau ala, siksa. Ya. Wa alaiha, dan atasnya juga siksaan. Ma kasabat, atas apa yang dia perbuat. Rabbana la tu'akhidna. Ini menangis begini. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah. In nasina, jika kami lupa. Au akhtana, atau jika kami melakukan kesalahan. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Wala tahmil alaina, jangan Kau bebani kami ya Allah. Isran, dengan sesuatu yang berat. Ya. Kalau salat subuh berat apa kagak? Enggak ya? Tergantung. Kama hamaltahu, sebagaimana hamalta, ini ke Allah, Kau telah memberikan beban. Ya. Alal ladzina min qablina, atas orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, ya, la tuhammilna. Apa maksudnya? Jangan Kau pikulkan kami tuh kepada sesuatu yang kami kagak mampu. Atau jangan kasih beban kepada kami sesuatu yang kita kagak mampu. Ya. Wa, pada sesuatu yang berat. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ini fil amr semua. Lihat, ada sigat mohon ampun itu. Bila kita tasawuf disebutin ada dengan fi'il mudhari', ada dengan fi'il amr. Kalau dosanya kecil-kecilan pakai astaghfirullahaladzim. Tapi kalau dosanya gede-gedean pakai fi'il amr. Makanya ada dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li. Ya. Ini juga wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta maulana,
engkaulah penolong kami. Fansurna, tolong kami ya Allah, alal qaumil kafirin, atas kaum kafir. Ada musuh kita 5 faktor. Katanya innamal mu'minu khuliqa muftanna. Orang mukmin hidupnya penuh dengan ujian. Baina khamsah syada'id. Yang pertama, orang muslim yahsuduhu. Orang muslim yang selalu iri, dengki. Ada enggak? Orang mukmin. Banyak ya. Tetangganya beli mobil dia. Kedua, orang munafik yubghiduhu, benci aja. Ketiga, orang kafir yuqatiluhu, apa saja qatala yuqatilu. Maka Imam Ghazali bicara tentang bab jihad menggunakan bahasa wa jahada yujahidu biqatala biqatil. Karena Imam Ghazali diserang dalam pemikiran. Wah, itu Imam Ghazali tokoh yang membuat kemunduran umat itu. Ngomong doang dia kagak jihad, nggak juga nulis tentang jihad. Kalau Imam Ghazali penulis yang paling ulung dia. Sampai saat ini kalau kita mau ngaku penulisan naskah tentang keagamaan pasti merujuk gaya penulisan beliau. Lihat bicara tentang apa? Ikhlas, ayatnya dulu, hadisnya, terus asar, baru akal ulama, terus contoh. Ya, itu gaya metode penulisan Imam Ghazali itu di abad ke-5 dan semua orang ikutin begitu. Kemudian yang keempat, setan yudilluhu, nyesetin terus. Ya, setan. Ini 1, 2, 3, 4 dikatakan ini faktor al-kharijiyah, eksternal. Yang paling berat itu 1, nafsu tunazi'uhu. Ini kalau yang ngaji begini nih berangantuk banget, nah itu musuhnya tuh. Ya, ngerong harus dilawan, harus kuat. Ya, karena nafsu pengennya tidur aja, nggak mau ilmu. Pada dapat ilmu ada cahaya dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini kadang ada kata-kata fansurna alal qaumil kafir. Kafir tuqiqatilu, selalu memerangi. Taib, pindah halaman. Kunuzul Arsh. Ya, ini kunuz jamak taksir kanzun. Pembendar apa namanya? Harta karun ya. Harta karun al-Arsh. Pembendaharaan. Kunuzu akhir Baqarah. Ya. Simpanan harta di akhir surat Al-Baqarah. Al-ayatul lati fi akhir surat Al-Baqarah fiha asrarun 'aliyatun. Ya. Ayat-ayat yang ada di akhir surat Al-Baqarah yang tadi kita baca, ya. Makanya orang kalau yang ngata-ngatain tahlil itu bid'ah, itu orang bloon itu. Agak paham. Ini kita baca ini apa, hikmahnya sangat besar. Disebutkan ayat-ayat di akhir surat Al-Baqarah, di dalamnya ada asrarun 'aliyah. Asrar jamak dari sir, rahasia-rahasia Allah yang paling tinggi. Wa anwarun ghaliyah. Ya, lihat ada asrar, ada anwar. Dan saya punya doa, saya tuh pengen minta ulumur Rasul, ilmunya Rasul. Asrar, anwar, ahwal, akhlak. Ini nanti semua jadi buku di 10. Sekarang sudah ahwal, ada 1 hari 1 malam bersama Nabi. Ahwalnya Nabi bagaimana? Yang paling susah yang ke-10. Apa punya surah ruhaniyah? Pengen punya ruhaniyatnya kayak ruhaniyat Nabi. Nabi itu ruhaniyatnya luar biasa. Nabi Musa masih sesak dadanya tuh hadapin Fir'aun, maka minta Rabbi syrahli sadri. Tapi Nabi Muhammad sudah alam nasrah, dadanya tuh udah luar biasa. Maka dikata-katain orang dia senyum aja, dijahatin orang belum, ya, nggak ditegur orang,
Bayangin ditimpukin sama ahli Taif sampai berdarah-darah. Malaikat datang, Muhammad, saya disuruh Allah suruh apa? Kalau kamu aku pindahin ini gunung ketumplak ya. Apa? Ya, tapi sifat Rasulullah luar biasa, hatinya sangat rahim. Wa huwa yatakhallaq bi akhlaqillah. Sampai kepada akhlak Allah yang Maha Rahim. Mana-mana nih Ustaz Rahim nih lembut juga. Ya rahimun bi ahlihi, rahimun bi jiwarihi. Rahim sayang pada keluarganya, tetangganya, sama umatnya, jamaahnya, gitu. Wa adabun raqiyah. Di dalamnya juga ada adab-adab yang sangat tinggi. Idza arafna syai'an, apabila kita mengetahui sedikit aja min haqiqatiha, dari hakikat ayat-ayat daripada akhir surat Al-Baqarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat ya ala Rasulillah, ketika turun ayat-ayat ini kepada baginda Rasul. Ayat mana tadi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu fasikum bi illah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Qala, ya kata Abu Hurairah, fastadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Ya, ini ayat ini membuat sahabat pada kebingungan. Ya, akhirnya atau agar mereka semua datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baraku ala rukbi. Artinya sampai dia naik kendaraan, naik onta, buru-buru pengen ketemu Nabi ini. Ya, ini ayat ini bikin mereka nyesek gitu. Berat mati diamalinnya. Faqalu, mereka berkata, ya ni sama dengan ya wahai, ya Rasulullah, ya dekat dia, qarib. Kullifna min amali ma nutiq, kami dibebani dari amal-amal yang kami kagak mampu melakukannya. Salat, puasa, jihad, sedekah. Waqad unzilat alaihi hadhil ayat wa la nutiqu. Artinya salat aja kita masih berat, puasa berat, jihad berat, sedekah berat. Turun lagi ayat ini nih. Ya. Waqad unzilat alaihi hadhil ayat, dan telah turun kepada Anda ayat-ayat ini dan kami tidak mampu untuk melakukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, aturiduna an taqulu ya kama qala ahlul kitab min qablikum. Ditantang sama Nabi, apakah kalian, katanya, ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kitab yang sebelum kalian? Apa beliau? Sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat. Tapi kita apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Bal qulu, kata Nabi, tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang dulu, ahli kitab. Ya. Para nabinya nyampein, mereka sami'na doang, wa asaina. Ya. Tapi sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, wahai Tuhan kami, kepadamu lah kami kembali. Qalu, sahabat bicara lagi, sami'na wa ata'na, ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Falamma tara'aha al-qawmu dhallat biha al-sinatuhum. Ya, ketika dibacakan ayat ini oleh kaum, zallat biha al-sinatuhum, ini lisan mereka ini merasa zallah, merasa rendah. Ya, fa'an apa tuh?
Fanzalallahu fi ithriha. Kemudian setelah itu Allah turunkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu, ya, ataunya wal mu'minun, ya, rasul dan seluruh orang-orang mukmin amanah, beriman dengan apa yang diturunkan padanya min rabbih, dari Tuhannya. Kullun amana billah. Ini kullun menjadi taukid, ya. Semuanya beriman kepada Allah dan para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara satu di antara mereka. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan, kami mendengar, kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan itu, nasahahallahu ta'ala, Allah nasahkan, al-hapus itu ayatnya. Fanzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am ya rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am ya rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala lamma nazalat hadhihi ayah, ketika turun ayat ini, ayat mana ini? Lillahi ma fis sama dan seterusnya, ya, sampai wallahu ala kulli syai'in qadir, ahdasat qalaqan, ya. Ketika ayat ini turun, ayat yang itu kita baca dari mulai ayat 284, ya, ahdasat qalaqan inda ashabi Rasulillah, terjadi apa? Kegelisahan yang sangat hebat, ya, di hati para sahabat Rasulullah. Fadhahabu ila Rasul. Ini diulang lagi pakai bahasa yang beda. Mereka pergi semuanya ke Rasul. Namun Rasulullah qalu dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa yuhasibunallahu ala ma yaduru fil nafsi. Ini memang jadi beratnya. Apakah Allah akan menghisab kita ala ma yaduru ma fil nafsi, atas apa yang yadur, darah yadur, berjalan, ya, fil nafsi, di dalam dirinya. Ada kan bapak-bapak nanti makanya gini, ada orang belum berbuat maksiat tapi di pikirannya sudah ada nggak gitu? Bapak pengen datang misalnya ke janda sampai rumah tuh, pengen maksiat, dadakan ngalir tapi belum berasa. Itu istighfarnya, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim ataituhu aw hamamtu bihi. Ini istighfarnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ulama-ulama itu menulis istighfar itu beda-beda, ya. Ada istighfar al-kabir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dinamakan istighfar al-kabir. Ada sayyidul istighfar. Ada istighfar minta ampun kepada Allah ataitu, dari dosa yang pernah dia lakukan. Au hamamtu bi, baru ham doang, baru kepengenan doang. Nanti malam kita bongkar tuh warung tetangga, ketiduran dia. Ya, jadi minta dibersihkan semua hatinya dari hamnya, dari fi'ilnya, gitu. Ya. Baik. Ini mulai, kalau kesini mulai wa alama yaridu alal ba'd. Terus
Ya, apakah Allah akan menyiksa kita, menghitung kita, menghisab kita atas apa yang datang di kepala kita? Wa 'alal khawatir allati, atas lintasan-lintasan pikiran yang la hilata lana, yang kita kagak ada daya, nggak ada kekuatan tuh, ya, fi daf'iha, untuk menolaknya, fi sudurina, di dalam hati kita. Kan kalau Allah akan mengazab kita, menghisab kita dari sesuatu yang matukhfuh, maksudnya, ya, yang tersembunyi. Kan teng teng teng. Ini bapak-bapak lagi duduk nih, pikirannya lain-lain nih. Ada yang udah tuh kepikiran nasi uduk aja. Ada yang pikiran bininya di rumah, ya. Nah, itu. Makanya kalau ulama bilang khalibalak, katanya hati-hati, qalbak wa nafsak wa aklak ma Allah. Jaga tuh. Hati-hati hatimu, nafsumu, dan pikiran sama Allah selalu. Maka harus apa? Istihdar menghadiri Allah. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, agar pikiran kita selalu, ya, terjaga tuh. Baik. Fal insanu la yastati'u daf'a, kata al-khawatir. Manusia tidak akan mampu menolak khawatir, lintasan pikiran yang masuk inda nuzuliha, ketika masuk. Lakin yastati'u al-imtina'a an tanfidhi, tetapi hanya bisa mencegah dari untuk melaksanakannya, au al-qiyami bi fi'liha, atau mencegah untuk melaksanakannya. Farashadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yaqulu kama yaqul yahud. Kemudian ketika sahabat tadi gelisah, ya Allah, ya Rasul, apakah Allah dengan ayat tersebut Allah akan menghisab, ya, apa-apa yang terlintas di pikiran kita, di hati kita, begitu. Nabi kemudian apa? Bilang, Allah yaqulu kama yaqul yahud. Ente jangan sampai ngomong seperti orang-orang Yahudi. Sami'na wa ata'na. Ya udah, Rasul itu kita dengar aja dah, maksudnya. Ya. Walakin, tetapi arsyadahum ayyaqulu, tapi Nabi membimbing mereka untuk mengatakan sami'na. Pokoknya kalau Allah ngomong, udah sami'na wa ata'na. Ya. Walaupun kita belum mampu misalnya, yang penting ya Allah, kami dengarin ayatmu, percaya, dan kami taat ya Allah, gitu. Wa hadzal adabu an-nabawiyyu. Nah, ini adalah adab Nabi, ya, alladzi 'allamahu lahum Rasulullah, yang, ya, Rasulullah mengajarkannya kepada mereka. Wallahu azza wa jalla a'lama bi muradihi, dan Allah azza wa jalla lebih mengetahui dengan maksud-maksudnya. Wa madama, katanya, selama unzila Qur'anan, atau wa madama anzala Qur'anan idzan huwa azrullah arhamu bi khalqihi. Selama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, katanya, idzan huwa, katanya, Allah itu arhamu bi khalqihi, maha penyayang kepada makhluknya, min khuluqihi, dari makhluknya, bi anfusihim, daripada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Orang tuh banyak kagak sayang sama dirinya sendiri. Dikatakan apa? Ya, bi anfusihim. Bi Allah lebih sayang kepada kita. Kita gimana contohnya kagak sayang sama diri kita? Ya, antum, kita dilahirkan dalam fitrah bersih. Jangan dirusak tuh kotornya, mulutnya, matanya, tangannya tadi. Tapi kita, ya, ngerusak kita sendiri, ya. Tapi kita kagak sayang sama diri sendiri. Maka nanti dalam kitab An-Nabulsi disebutkan itu wujuduka dzambun. Kita ada aja ini udah dosa. Artinya kita diciptakan untuk bersyukur, ada. Tinggal berbuat baik, amal soleh, ngikutin perintah Allah.
Ini udah Allah ciptain, udah Allah kasih nikmat, belagu lagi. Enaknya diapain tuh? Ya, kata istilah itu wujuduka dan ya, itu orang-orang sufi begitu tuh. Makanya akhirnya udah Jabariyah, udah sami'na wa ata'na, ikutin aja apa maunya Allah dah, selamat begitu ya. Tapi nafsu mukhalafah, lalu pengen ngelawan terus, bertentangan terus, gitu ya. Dikit lagi ya. Jadi apa? Arhamu bi khalqihi min khuluqihi bi anfusihim. Wala budda annahu wada'a lahum mukhrijan. Artinya Allah pasti akan memberikan kepada mereka mukhrijan, jalan keluarnya. Wa yubayyinu lahum, dan menjelaskan kepada mereka fi ayatihil karimah, ada ayat-ayatnya yang mulia, maladan, ya, aminan. Apa? Maladan, tempat yang terpelihara, terlindung, yang aman. Lianna Allah azza wa jalla bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin sangat sayang, sangat kasih, ya. Famtasala sahabatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafadhu ma amarahum bihi wa qalu jami'an sami'na wa ata'na. Kemudian para sahabat imtisalu bi awamirillah, melaksanakan ya perintah Nabi, taat sama Nabi, sama Allah. Kemudian wa nafadhu, dan melaksanakannya ma amarahum, apa yang ya diperintahkannya kepada mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan semuanya jami'an sami'na wa ata'na. Wa lam yata'arrad minhum ahadun. Nah, ini hebatnya sahabat tuh. Sahabat kalau kata Nabi patuh semuanya. Ya, patuh semuanya. Pernah juga kan Nabi ketika lagi umrah dari Madinah, kemudian masuk ke Hudaybiyah, ditahan oleh kafir Quraisy, kagak boleh masuk. Akhirnya Nabi apa? Ada keinginan pengen masuk dengan unuf, emosi, melihat kekuatannya, kita menang nih. Tapi Nabi dikasih pelajaran oleh Allah. Itu onta-onta Nabi semuanya kagak bergerak sama sekali tuh. Ya, kalau dibalikin ke arah sebaliknya bergerak. Kalau ke tanah haram nggak bergerak. Habis sadar, binatang aja paham akan hurmatul haram. Agak boleh masuk tanah haram dengan ya permusuhan. Nabi akhirnya menentang sahabatnya untuk apa? Tahallul dan menyembelih kambing sebagai bayar damnya. Sahabat kagak ada yang melakukannya. Nabi mikir, apakah sahabat-sahabat sudah menjadi al-hawariyun katanya. Al-hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang ngebangga. Akhirnya dia masuk ke tenda, ketemu Muhani, cerita, ngedumel Nabi. Ini sahabat kenapa ya tumben ini? Diperintahin kan? Saya kagak ada yang melaksanakan. Apa kata Muhani? Ya Rasul, anta rajul muqtada. Kau orang yang dicontoh, diteladani. Sekarang jangan ngomong, udah diam aja. Keluar, tahallul, potong kambing. Nah, Nabi begitu tuh di Hudaybiyah. Kemudian sahabat tanpa disuruh langsung fa'ala bima fa'ala Rasul. Ya, nah itu makanya Hudaybiyah menjadi titik yang ketiga. Ittafaqal fuqaha, menjadi titik apa? Ambil tempat mikot. Yang pertama Ja'rona, jaraknya 25 km ke Ka'bah, itu sunnahnya fi'liyah, Nabi pernah umroh dari Ja'rona. Yang kedua Tan'im. Tan'im sunnah kauliyah, Nabi nggak pernah umroh dari Tan'im, tapi hanya ngucap doang, mengarahkan Siti Aisyah ditemani oleh adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar mikot dari Tan'im. Iya, makanya sebutnya Masjid Ummul Mukminin Siti Aisyah. Nah, satu lagi ittafaqal fuqaha, mikot bisa dari
Hudaybiyah. Ya, kalau dari itu bagi penduduk Mekah dulu. Bagi Mekah 3 itu tadi. Ja'rana, Tan'im, Hudaybiyah. Walaupun ada kaul sab, ada yang mengatakan boleh juga dari Arafah. Pernah tuh duduk beberapa jamaah, tapi biasanya dari Iran, dari Bangladesh, ada juga tuh pendapat. Tapi sad yang kuat hanya 3. Mikot bagi penduduk Mekah 3 tadi. Ja'rana, Tan'im, Hudaybiyah. Kalau dari Madinah baru Bir Ali, ya. Jadi setiap daerah masing-masing punya mikotnya. 9 km. Ya. Taib, sedikit lagi ya. Allah ini. Jadi apa? Walam yata'arrad minhum ahadun. Tuh, tidak ada satu orang pun dari sahabat yang yata'arrad, ya, berpaling, au isma'adza, ya, au lam yarda amma anzalallahu, atau isma'adza itu merasa muak, jijik, kesel, nggak ada tuh. Ya, semuanya taat semua tuh, ya. Au lam yarda, atau tidak ada yang ridho terhadap apa yang Allah turunkan, gitu ya. Wa Ibnu Abbas qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi. Udah ya belum? Di siang ya? Iya. Tanggung. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas qala berkata, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ini ceritanya Jibril duduk dia di samping Nabi. Kemudian sami'a naqidan min fawqihi, ada seperti suara itu dari atas. Farafa ra'sahu, dia angkat kepalanya lihat ke atas. Faqala hadza babun minas samai futiha al-yawm wa lam yuftah qattun ila al-yawm. Ya, jadi ada suara itu apa? Suara dari langit. Katanya apa? Ini pintu dari langit, ya, dibukakan hari ini, dan belum pernah sama sekali itu pintu surga terbuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, turun darinya malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, inilah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattun illa al-yawma, belum pernah turun sama sekali kecuali hari ini doang. Fasallama, kemudian itu malaikat ucap salam. Waqala, berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma an-nabiyyun qablaka Fatihatul Kitab wa khatimus suratul Baqarah. Jadi ketika Jibril berada di sisi Nabi, tiba-tiba ada suara dari atas. Apa tuh? Pintu surga terbuka. Belum pernah terdengar pintu surga terbuka kecuali hari itu. Dan belum pernah ada malaikat langsung turun dari langit kecuali hari itu. Ya. Dan malaikat turun, Nabi salam Nabi Pak, kasih berita gembira. Ini berita gembiranya. Ya. Absir, berbahagialah engkau ya Muhammad. Binuraini, dengan 2 cahaya. Ya. Utitahuma, yang diberikan keduanya itu lam yu'tahuma nabiyyun, belum pernah nabi-nabi sebelumnya diberikan ini, ya, qablaka, sebelummu. Apa tuh? Fatihatul Kitab. Ya bapak-bapak, ini Fatihatul Kitab atau Sabul Masani, ini apa, hadiah terbesar dari Allah untuk umat Rasulullah. Ya. Kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah tadi. Saya pernah dengar juga tuh Gus kaji ini bagus banget. Artinya orang kalau ngata-ngatain tahlil itu, dia kagak paham itu tentang keutamaan akhir surat Al-Baqarah. Ya. Gitu. Lan taqra, kata bi harfin minhuma illa a'taitahu. Tidak kau baca satu huruf dari keduanya, melainkan kau akan diberikan ganjarannya, pahalanya. Bapak-bapak yang ikut tahlil beruntung tuh, ya, pahalanya Allah langsung kasih.
Apalagi pas ngirim Al-Fatihah pastikan kita ngirim untuk orang tua kita juga, ya. Tasdiqan min Allah, ya, percaya banget sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, utitu khawatimah, aku telah diberikan akhir-akhir surat Al-Baqarah min kanzi. Nah itu tadi, kanz dari apa? Pembendaharaan arash, tahtal arsh, ya, simpanan pembendaharaan yang berharga di bawah arash. Walam yu'tahunna nabiyyun qabli, dan belum pernah ada nabi sebelumku yang diberikan ini kanzul arsh. Paham? Temanya kanzul arsh, pembendaharaan atau simpanan termahal, ya, itu ada di arsh. Apa tuh? Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, ya. Apa? Amanar rasulu bima, dan seterusnya, ya. Kita hafal, sering-sering ulang-ulang, insyaallah berkah. Hadhil ayat yashhadu Allahu jalla fi ula anna nabiyyahu wal mu'minun amanu. Ayat-ayat ini, ya, Allah menjadi saksi katanya bahwa nabinya dan orang-orang yang beriman semuanya amanu, ay sadaqu billah, beriman dan percaya kepada Allah. Wa saddaqu bil malaikah, dan mereka juga semua percaya sama malaikat. Wa saddaqu bil anbiya, mereka semua percaya sama para nabi-nabi. Wa saddaqu bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah, dan mereka semuanya mempercayai semua yang apa dibawa oleh Rasulullah, disampaikan Rasulullah, min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi sih orang yang omongannya sangat dipercaya, ya, Allah aja. Wa ma dama Allahu syahida lahum bidzalika, selama Allah katanya menjadi saksi bagi mereka dalam hal itu, hal yakhshawunal adzaba, apakah mereka takut sama azab? Paham ya? Jadi kan para sahabat turun ayat ini ketakutan, ya. Hal yahtamuna bil hisab, apakah mereka perhatian kepada hisab? La, li'anna Allah wahdahu alladhi biyadihil hisab, karena Allah lah, dia saja yang di tangannya itu ada hisab. Walladhi, artinya beliau lah yang punya otoritas hisab, itu menghisab hanya Allah saja. Jadi Allah itu arhamur rahimin. Walladhi yadkhulu man yashau al-jannah, dan yang, ya, memasukkan orang yang dia kehendakinya ke surga. Wa yudhiku, dan merasakan mayyasha, orang-orang yang dikehendakinya al-adzab. Jadi Allah memberikan, Allah menghendaki orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, dan Allah juga menghendaki orang-orang yang kena azab. Tsumma 'allamana Allahu 'azza jalla kaifa nad'uhu bil adiyati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa kepadanya, bi adiyatin, dengan doa-doa la turad, yang kagak ditolak. Wa innama tunalul qabula indallahi azza wa jalla fawran, tetapi, ya, apa, Anda akan mendapatkan al-qabula, respon, pengabulan, qabul, ya, fawran, langsung dari Allah. Nah, karena itu ayat-ayat yang tahtal arsh, ya, kanzan. Ba'daan, setelah bayyadalahum, ya, Nabi menjelaskan kepada mereka, wa waddal halahum, dan Nabi menjelaskan kepada mereka, annahu algha at-taklifa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengcancel at-taklifa sabiqa, beban yang sebelumnya, bisababi, dengan sebab tasdiqihim, ya, mereka percaya, wa ta'atihim, mereka taat, di nabiyihim, kepada nabi mereka, lakin ma taklifal jadid, bukan apa namanya, beban yang baru. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Paham ya? Tuklaful ummatu ma fil was'i, umat itu tuklaf, katanya,
dikasih beban maafil wasi yang tidak di luar kemampuannya. La yukalliful insanu bisyai'in syaq alaih. Kata manusia la yukallaf, tidak diberikan beban bisyai'in syaq, dengan sesuatu yang berat kepadanya. Sama ini seperti puasa. Ya. Puasa kemarin itu Ramadan, kenapa pakai kama kutiba 'alal ladzina min, ini kan kasus tasbih balaghah. Ya, umat-umat terdahulu aja mampu puasa. Kita kan umat khairu ummatin, pasti mampu juga. Karena sesuatu yang dianggap berat tapi sudah ada orang yang melakukannya, berarti kecil, gampang, mudah. Ya, maka Allah memberikan apa? Berita itu kepada orang mukmin, puasa Ramadan itu kagak berat, dengan ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, gitu ya. Wala yukallafu bisyai'in, ya, dan manusia itu la yukallaf, tidak dibebani dengan sesuatu la taqata lahu bi, yang dia kagak mampu. Walidzalik, jadi Bapak gini ya, kalau sampai hari ini Bapak-bapak dapat musibah, dapat ujian-ujian, itu masih kecil sebetulnya. Kalau tahu kita nggak dikasih ujian musibah yang kayak yang lain, paham ya? Jadi kalau kita masih begini, bersyukur, kita terus bersyukur. Ya, ini menandakan Allah masih sayang sama kita. Coba bapak-bapak renungkan, dulu kita, anak kita pengen sekolah susah, semuanya lewat. Ya, problem kita rumah tangga tuh lewat semua tuh. Anak-anak kita bisa kita sekolahin pada tuh. Ya, itu. Dulu cari bini, cari istri, dapat juga tuh. Gitu kan? Semua tak ada namanya. Terlewati, terlampaui semuanya. Itu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah kasih kita beban di luar kemampuan kita. Terakhir, walidzalik tajidu ta'lim al-Islam. Anda mendapatkan pengajaran ajaran Islam. Ba'da dzalika, setelah itu kuliah semuanya tadur alal yusri, semuanya tuh mudah aja. Ya, ainama wajadal yusra, ainama, di mana saja wujidal yusra. Walaupun ada kita dapetin kesulitan, ada aja. Maka di situ ada sifat latifnya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, ini terakhir kita tutup bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Lembut. Kalau kita ada masalah, jangan kita pikul sendiri. Kalau Rasul bilang itu, capek kita. Emang kita nggak punya Allah? Maha Penolong, Maha Rahman, Maha Pembela, punya. Ya, bagaimana Nabi menghadapi perang melawan Khaybar, perang Badar, dan kita komunitasnya sedikit, tapi ada Allah. Ya, jangan kita tahan sendiri, kita berat, kita nggak kuat. Ada Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Baik. Ya, insya Allah semuanya teratasi dengan baik. Terus aja dekatin diri kita kepada Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Makin dekat sama Allah, makin banyak keberkahan, rahmat yang kita dapatkan. Al-Fatihah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafir bala, ya Allah, ya dafir bala ya Rahman, ya dafir bala ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
القهار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.